Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faisal Anugrah. Kumaha dararamang pangestu. Semoga kita sehat selalu, diberikan rezeki yang halal dan melimpah, serta mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, berbicara mengenai Hari Raya Idul Adha, sungguh tak terasa seperti baru kemarin kita melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, dan sekarang kita akan dipertemukan kembali dengan indahnya Hari Raya yang kedua, yaitu Hari Raya Idul Adha yang bertepatan pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan pada hari itu juga umat muslim selalu melaksanakan yang namanya ibadah kurban, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha mahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Surah As-Saffat ayat 102. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Beliau, Nabi Ismail alaihissalam menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Surah As-Saffat ayat 102. Seketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, seraya seketika itu pula Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kambing atau seekor domba. Masya Allah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Begitulah singkat ceritanya mengapa Hari Raya Idul Adha juga dinamakan dengan Hari Raya Kurban. Bagi umat muslim, melaksanakan ibadah kurban hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Terlebih lagi, ibadah kurban ini memiliki banyak hikmah dan manfaatnya. Adapun hikmah dan manfaat yang didapat diantaranya, yang pertama, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban merupakan salah satu ibadah yang dilakukan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Kautsar ayat 2. Yang kedua, mendapatkan bekal takwa. Sejatinya manusia yang hidup di dunia ini pasti ingin mencari bekal takwa untuk keselamatan akhiratnya. Takwa dalam artian menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dengan berkurban di hari raya Idul Adha merupakan salah satu bentuk ketaatan dan ketakwaan serta ketundukan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Surah Al-Hajj ayat 34. Dan bagi setiap umat muslim, kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kepadanya dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sebagai penebus dosa untuk mendapatkan pengampunan.
Dikutip dari hadis riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Hibban yang artinya, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama ialah pengampunan bagi dosa-dosamu yang telah lalu." Nah teman-teman, setidaknya itulah 3 hikmah dan manfaat yang akan didapatkan. Bagaimana setelah kita mendengarkan manfaatnya, tentu kita ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, dalam melaksanakan ibadah kurban. Semoga kita dapat melaksanakan ibadah kurban di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Namun perlu kita garis bawahi sekali lagi, ibadah kurban hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Berarti jika orang yang belum mampu melaksanakannya, maka tidak apa-apa atau tidak ada masalah. Tetapi jika orang tersebut berkecukupan, memiliki rezeki yang lebih, maka alangkah baiknya untuk melaksanakan ibadah kurban. Baiklah teman-teman, cukup sekian pembahasan kali ini. Jika kalian menyukai video ini, silahkan berikan like, komen, dan subscribe-nya. Karena pastinya ada banyak video-video lainnya yang bermanfaat yang akan kita bahas. Dan mari bersama untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Hatur nuhun, saya Faisal Anugrah. Salam sehat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.